etika, kaidah, prinsip, metode, teknik, tips, atau cara komunikasi menurut Al-Quran, komunikasi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Dan jangan lupa subscribe channel Pustaka Buya Hamka ini ya. Terima kasih. Konten ini disarikan dari tulisan Arif Rahman Khalid bin Ahmad Rashid Sultan Mansur. Di Pustaka Buya Hamka, Jakarta. Beliau adalah pengurus Dewan Masjid Provinsi DKI Jakarta. Advokat di Lembaga Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi DKI Jakarta dan penulis di berbagai media riset peradaban global. Arif Rahman Khalid menyampaikan, komunikasi dipahami sebagai penyampaian pesan, ide, gagasan, pemikiran, informasi, ajakan, kepada orang lain secara lisan, tulisan, langsung tidak langsung, juga melalui media. Berikut ini cara berkomunikasi yang baik menurut Al-Quran atau komunikasi Islam. Etika, kaidah, atau prinsip komunikasi berikut ini juga berlaku kapan dan di mana saja. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Berlaku juga buat para dai, penceramah, guru, dan pokoknya semua muslim dan muslimah. Istilah atau konteks komunikasi dalam Al-Quran antara lain ditemukan dalam lafaz, kaulan, perkataan. Ada 6 istilah kaulan yang menjadi panduan Islami dalam berkomunikasi. 1. Kaulan sadida, Quran Surah An-Nisa ayat 9. 2. Kaulan baliga, Quran Surah An-Nisa ayat 63. 3. Kaulan ma'rufa, Quran Surah Al-Baqarah ayat 235, Quran Surah An-Nisa ayat 5 dan 8. Quran Surah Al-Ahzab ayat 32. 4. Kaulan karimah, Quran Surah Al-Isra ayat 23. 5. Kaulan layina, Quran Surah Taha ayat 44. 6. Kaulan maisura, Quran Surah Al-Isra ayat 28. Keenamnya mendukung ayat yang menjadi prinsip dasar komunikasi dalam Islam, dan berkatalah kamu kepada semua manusia dengan cara yang baik, husna. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Kaulan sadida, perkataan yang benar, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan kaulan sadida perkataan yang benar. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, as-sadid yaitu perkataan yang bijaksana dan perkataan yang benar. Dalam berkomunikasi, berbicara, harus menginformasikan atau menyampaikan kebenaran, faktual, hal yang benar saja, jujur. Tidak berbohong, juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta. Dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Quran Surah Al-Hajj ayat 30. Katakanlah kebenaran walaupun pahit rasanya. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Kaulan baliga, berdampak, efektif. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran. Dan katakanlah kepada mereka kaulan baliga perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 63. Dalam tafsir Al-Maraghi diterangkan,
Qaulan baliga yaitu perkataan yang bekasnya hendak kamu tanamkan di dalam jiwa mereka. Kata balik berarti tepat, lugas, fasih, dan jelas maknanya. Qaulan baliga artinya menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah, straight to the point, dan tidak berbelit-belit atau bertele-tele. Agar komunikasi tepat sasaran, gaya bicara dan pesan yang disampaikan hendaklah disesuaikan dengan kadar intelektualitas komunikan dan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh mereka. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akal, intelektualitas mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Tidak kami utus seorang rasul kecuali ia harus menjelaskan dengan bahasa kaumnya. Quran Surah Ibrahim ayat 4. Qaulan ma'rufa, kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta, mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka qaulan ma'rufa, kata-kata yang baik. Quran Surah An-Nisa ayat 5. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekadarnya, dan ucapkanlah kepada mereka qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Quran Surah An-Nisa ayat 8. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan kepada mereka qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 235. Qaulan ma'rufa, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 263. Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Quran Surah Al-Ahzab ayat 32. Qaulan ma'rufa artinya perkataan yang baik, ungkapan yang pantas, santun, menggunakan sindiran, tidak kasar, dan tidak menyakitkan atau menyinggung perasaan. Qaulan ma'rufa juga bermakna pembicaraan yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan, maslahat. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, qaulan ma'rufa yaitu melembutkan kata-kata dan menepati janji. Qaulan karima, ucapan yang mulia. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan kamu janganlah membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka qaulan karima, ucapan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Qaulan karima adalah perkataan yang mulia, dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar, lemah lembut, dan bertata krama.
Dalam ayat tersebut perkataan yang mulia wajib dilakukan saat berbicara dengan kedua orang tua. Kita dilarang membentak mereka atau mengucapkan kata-kata yang sekiranya menyakiti hati mereka. Kaulan karimah harus digunakan khususnya saat berkomunikasi dengan kedua orang tua atau orang yang harus kita hormati. Kaulan karimah adalah kata-kata yang hormat, sopan, lemah lembut di hadapan mereka. Imam Ibnu Katsir di kitab beliau, Qulan Layyina, lemah lembut. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan Qulan Layyina, kata-kata yang lemah lembut. Quran Surah Taha ayat 44. Kaulan Layyina berarti pembicaraan yang lemah lembut, dengan suara yang enak didengar, dan penuh keramahan, sehingga dapat menyentuh hati. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yang dimaksud layyina ialah kata-kata sindiran. Bukan dengan kata-kata terus terang atau lugas, apalagi kasar. Ayat di atas adalah perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Musa dan Harun agar berbicara lemah lembut, tidak kasar, kepada Fir'aun. Dengan kaulan layyina, hati komunikan, orang yang diajak berkomunikasi, akan merasa tersentuh dan jiwanya tergerak untuk menerima pesan komunikasi kita. Menurut tafsir Al-Qurtubi, ayat ini merekomendasikan untuk memberi peringatan dan melarang sesuatu yang munkar dengan cara yang simpatik melalui ungkapan atau kata-kata yang baik, dan hendaknya hal itu dilakukan dengan menggunakan perkataan yang lemah lembut. Lebih-lebih jika hal itu dilakukan terhadap penguasa atau orang-orang yang berpangkat. Kaulan maisyur, mudah dipahami. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhannya yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka kaulan maisyur, ucapan yang mudah. Quran Surah Al-Isra ayat 28. Kaulan maisyur, maisuran, bermakna ucapan yang mudah, yakni mudah dicerna, mudah dimengerti, dan dipahami oleh komunikan. Makna lainnya adalah kata-kata yang menyenangkan atau berisi hal-hal yang menggembirakan. Menurut tafsir Ibnu Katsir, kaulan maisyur adalah ucapan-ucapan yang pantas, halus, dan lembut. Menurut tafsir Al-Azhar karya Profesor Buya Hamka rahimahullah, ia adalah kata-kata yang menyenangkan. Karena kadang-kadang kata-kata yang halus dan berbudi lagi membuat orang senang dan lega. Lebih berharga daripada uang berbilang. Kaulan maisyur adalah akhlak bertutur kata yang dianjurkan Islam, karena dalam komunikasi harus memuat isi yang baik, bermanfaat serta tidak melukai hati yang mendengarkannya.